Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa inna majawwaza lin-nisa'i muhadasatar rijali wan nazara ilaihim li ajli umumil hajati wa in qadara ala hifzi ainihi anin nasi wa lam yaqdir ala hifziha anis sibyan fan nikahu aula bihi fa inna syarra fis sibyani aktsaru fa innahu law mala qalbuhu ila imra'atin amkanahul wusulu ila istibahatiha fin nikahi wan nazaru ila wajhi sabiyyi bisyahawati haramun bal kullu man yata'assara bi jamali suratil amradi bihaisu yudraku tafriqatu bainahu wa bainal multahi lam yahilla lahu nazaru ilaihi wa inna majawwaza lin nisa'i muhadasatar rijali, sesungguhnya memperbolehkan agama bagi wanita itu untuk berbicara kepada laki-laki. Wan nazara ilaihim, diperbolehkan wanita melihat kepada laki-laki li ajli umumil hajati, karena hajat yang berlaku umum. Kalau hajatnya sifatnya umum, orang belanja jual beli itu ya berhadapan, tawar menawar, maka wanita memandang laki-laki, laki-laki memandang perempuan, hukumnya boleh, ya. Wa in qadara ala hifzi ainihi anin nisa'i, apabila dia mampu menahan matanya dari wanita, walam yakdir ala hifziha anis sibyani, dan tidak mampu menjaga matanya dari anak-anak laki yang baru gede. Amrod itu anak baru gede, ya, baru balik 14 tahun sampai 16 tahun itu amrod. Ya, jadi bila seseorang mampu menahan matanya dari memandang wanita, tapi tidak mampu memandang anak-anak yang baru gede, amrad itu, ya. Fan nikahu aula bihi, maka nikah lebih utama ketimbang azaban, membujang. Jadi kalau ada waktu lalu sudah dibahas, ada hal tertentu menikah itu lebih utama, tapi di sisi lain ya membujang itu lebih utama. Ada buku ya tembal beberapa halaman, 300 halaman, itu judulnya Al-Uzaba, orang-orang yang hidupnya membujang. Banyak ulama-ulama itu yang tidak mau menikah, bukan impoten, ya, bukan tidak punya kemampuan, tetapi memang dia sudah ya mutajarrid lil ibadah, hidupnya itu memang konsentrasinya hanya untuk ibadah saja. Itu bukan bodoh. Itu gaya hidup, pilihan hidup seperti itu bukannya dianggap pemalas, bukan. Di zaman Nabi ada kakak beradik, ya, kakak beradik yang satu berusaha jadi peternak berhasil, ya, adiknya kalau tidak salah yang berhasil, tapi kakaknya mutajarrid. Dia nggak mau bekerja, dia tidak mau menikah. Jadi kerjanya hanya berbakti untuk Allah saja.
Sholat, baca Quran, zikir, sholat, baca Quran, zikir, itu aja hidupnya. Nah, kalau dia merasa lapar 1 hari, 2 hari, jadi orang seperti itu laparnya nggak setiap hari. Lapar, 2-3 hari lapar, maka dia ke rumah kakaknya, ya, ikut makan. Namanya orang kaya, lama-lama judes gitu. Ya, maka lapor sama Nabi. Ya, bahwa adanya sholat, puasa, nggak mau kerja. Nanti kalau makan dia datang memberatkan. Nggak nyampe selesai Nabi udah dilarang sama Nabi, dia meneruskan ceritanya itu. La'allallah tarzuquka bidu'ai. Bisa jadi kau bisa kaya karena doanya dia. Gak boleh. Jadi bukan tercela ya kalau orang mutajarrid gitu. Gak mau dia. Dia maunya cuma ibadah saja. Jadi miskin gaya hidup gitu. Ada miskin itu korban hidup. Nah, kalau ini bukan gaya hidup. Memang dia nggak mau nikah. Dia nggak mau bekerja seperti orang. Udah asyik dengan ibadah. Jangan dibilang itu orang bodoh. Dia aqyasun nas, ya, orang yang cerdas. Ya. Nah, ini di sini kalau orang menghadapi perempuan tidak bermasalah, mampu dia mengatasi wanita, tapi ngadepin anak laki-laki amrad yang baru gede, dia nggak sanggup gitu. Libidonya, penyimpangan seksualnya itu lebih kuat kepada sesama jenis. Ya, fan nikahu aula bihi, maka nikah lebih utama ketimbang dia membujang. Ya. Fa inna syarra fi sibyani aktsaru, karena keburukan senang kepada sesama laki-laki yang masih kecil itu lebih besar bahayanya. Fa innahu law mala qalbuhu ilam ra'atin amkanahul wusulu ilastibahati habin nikahi. Sesungguhnya seandainya cenderung hatinya kepada seorang wanita yang memungkinkan sampainya ia kebolehan untuk menikah, ya, kebolehannya itu wan nazara ila wajhi sabiyyi bi syahwati haramun, maka memandang kepada wajah anak kecil yang baru gede haram. Padahal memandang wanita kan boleh kan, kalau mau nikah itu supaya tidak membeli kucing dalam karung, boleh kita melihat itu. Dalam kitab-kitab fikih dibahas itu istibahah, dianggapnya boleh, mubah aja. Tapi kalau dia ngelihat anak kecil nggak sanggup, haram melihatnya, lebih dahsyat. Itu yang diberarti aksaru minha, lebih dahsyat. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini fakta ya. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi mengkhawatirkan ini. Ini akhwafu ma akhafu ala ummati amalu amalilut. Yang paling aku takut di antara umatku itu orientasi seknya itu seperti orang ya pengikut Nabi Lut. Jadi Nabi mengisyaratkan itu. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, salah satu yang dilarang bagi anak-anak di Madinah, kala itu anak-anak yang baru gede tidak boleh sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena memang anak-anak Madinah itu tidak sama dengan anak-anak Mekah. Kalau anak Mekah itu rada-rada
kenceng gitu. Kalau Madinah itu lembut, halus, cakep. Jadi kalau dia baru mulai tumbuh bulu-bulu kecil, itu cakep. Orang maunya meluk, nyium gitu. Haram. Ya, sehingga dalam mazhab Maliki tidak diperbolehkan mereka yang baru gede itu untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi memang sinyalirnya itu sebegitu kuat. Nah, kalau kita sekarang ya, pada fakta kenyataan orang yang terkenal di TV One tapi melakukan penyimpangan seks gitu, saya termasuk orang yang puyeng ditanya mulu gitu urusan itu. Berapa kali saya tampil bareng sama dia ribut itu, waktu dia ribut sama itu di depan mata, cuma saya nggak mau tahu urusan apa gitu. Ya, saya cuma pisahin aja. Gue taunya kasusnya mengsle juga ya. Jadi perkawinan itu cuma kamuflase aja untuk menutupi diri. Itu parah banget. Dan dia ekstrim kalau nilai orang itu. Ampun dah. Nah, jadi memang benar ya. Senang kepada laki-laki itu lebih berbahaya. Ada penyimpangan seks. Ini buat anak-anak muda yang seneng nge-gym. Hati-hati, saya baru dapat informasi. Nge-gym itu bagian dari sasaran mereka. Ya, anak-anak yang ganteng-ganteng. Yang kedua, padel. Hati-hati olahraga gitu. Itu memang sarana mereka. Nah, bayangin kalau proses mau belajar di luar negeri aja dimanfaatin juga. Saya di Villa Cendana itu lama ngajar. Ini orang baru taubat, baru sadar. Dia bilang gini, Pak Ustadz, ini sangat berbahaya dan ini lebih berbahaya ketimbang pelacuran. Dia bilang gitu. Buat saya aneh gitu loh kalimat itu. Ini orang kayaknya ngada-ngada. Saya nggak percaya. Tapi waktu dia bilang, saya untungnya tertolong, kata dia. Saya taubat, bisa diterima. Itu bahaya. Masukkan dakwah Pak Ustadz itu, kata dia. Ini jadi saya ngomong ini ingat omongan dia gitu loh. Kebetulan bacaannya kita nggak keluar ya dari konteks. Dia bilang gitu. Panggil anak lulusan pesantren yang hafal Al-Quran. Suruh gaul sama kita 2 minggu. Berubah orientasi seksnya. Dia ekstrim banget. Yang hafal Quran suruh bergaul sama kelompok mereka 2 minggu berubah orientasi seksnya. Jadi nular. Gila. Ya, jadi hati-hati nih ya. Anak-anak muda, kalau yang gini sih udah aman ya. Aman ya. Yang muda-muda pahit. Dagingnya udah pahit. Subhanallah. Yang udah nikah juga, yang sudah nikah kalau masih baru-baru hati-hati. Jadi memang jadi gini, maskulin dan sifat feminin itu begini. Saya belajar di Pascasarjana ini, yang ngasih materinya itu Profesor Dr. ya Darwis Hude. Kalau kita tulis angka 1 sampai 9 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, laki-laki L. Balik di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P, perempuan. Kita nih, di mana kelaki-lakian kita? Berapa kelaki-lakian kita? Sifat maskulin kita berapa? 7. Berarti feminin kita itu 3.
Otomatis. Kalau kelaki-lakian kita itu 9, femininnya kita itu 1. Nah, kalau orang yang punya ya kelaki-lakiannya 4, itu femininnya 6. Walaupun zohirnya berjenggot, ya spirnya keluar, kacau itu. Dan itu benar ya. Jadi kita semua punya potensi syaitanu wa malak. Jadi ada kekuatan negatif, ada kekuatan positif. Yang itu tarik menarik pada ya hawa nafsu kita itu. Dia punya. Kalau dipupuk, dia bisa berubah tuh orientasi seks. Kalau kayak gini, orientasi seks itu bisa berubah dengan dia bergaul. Bayangin ya, kelompok-kelompok gay itu suruh hafal yang hafal Quran, suruh gaul sama kami 2 minggu, berubah. Saya nggak bisa ngomong, dia ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi sehingga para mutasawwifin juga mengambil kepentingan ya membahas ini. Kan biasanya kalau memandang syariat orang itu nggak boleh memandang gitu. Kebolehannya itu kalau mau melamar gitu. Sini juga sama. Kalau memang ada hajat boleh. Tapi kalau nggak kuat mandang dia haram. Karena memang daya tariknya lebih kuat. Nah ini potensi kita sama. Cuma dipupuk dan tidak dipupuk. Itu aja ya. Semua khilqah asliyahnya sama. Penciptaan dasarnya itu, potensinya itu sama. Ya. Ya jadi nikah lebih bagus ya. Bal kullu man yata'assara bi jamalis suratil amradi. Bahkan orang yang terpengaruh dengan kegantengannya ya tampilan dari seorang amrad, anak yang baru gede. Ya, bihaitsu yudrakut tafriqatu bainahu wa bainal multahi. Ya, sekiranya bisa diupayakan perpisahan antara amrad dengan al-multahi. Multahi itu ar-rajulul ladzi ladaihi lihyah, orang yang sudah berjenggot. Itu istilah itu. Kalau amrad itu belum berjenggot, belum berbulu. Kalau sudah berbulu namanya multahi ya. Lam yahillu lahu an-nazaru ilaihi, tidak halal baginya itu pertemuan multahi dengan amrad itu dalam memandang. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan penyimpangan seks. Itu ada. Subhanallah. Hati-hati ya. Saya juga heran juga nih. Ini karena ini live streaming ya. Supaya tidak salah memahami. Saya punya sumber data jamaah saya sendiri. Yang kedua, yang saya sebutkan itu tempat gym, kemudian Fadel, itu bukan general. Bukan maknanya semuanya. Tetapi datanya bukan satu. Ya, itu dijadikan perangkap untuk menggiring ya reorientasi seksual dan kaum laki-laki. Indonesia belum meratifikasi perkawinan sejenis, belum ada. Tetapi di luar agama Islam itu sudah banyak yang meratifikasi. Belanda sudah meratifikasi. Ya, beberapa negara Eropa udah boleh. Jadi mereka nikahnya di luar. Tapi dua-duanya bewokan. Ya. Jangan tanya caranya. Dia lebih asik ya. Bahaya benar. Ya, sehingga Nabi mengatakan yang paling aku takut
kalau umatku itu cenderungnya sudah ada penyimpangan seksual. Ya. Fa'in kulta, apabila kau berkata, ya, kullu zi hissin yudriku tafriqatu bainal jamili wal qabi la mahalata walam tazal wujuhu sibyani maksufatun fa aqulu lastu a'ni tafriqatul aini faqat bal yambagi ayyakuna idrakuhu at-tafriqatu ka idrakihi at-tafriqata baina syajarati khadra'i wa ukhra yabisatan. Ya. Fa'in kulta, apabila kau berkata kullu zi hissin, setiap sesuatu yang bersifat fisika, ya, yudraku tafriqatu bainal jamili wal qabih, yang bisa ya dibedakan antara yang bagus dengan yang jelek, la mahalata, tidak ada masalah. Walam tazal wujuhu sibyani maksufatun, dan terus menerus wajah si anak kecil itu tadi terbuka. Ada yang mengatakan begitu, ya. Fa'akulu, maka aku menjawabnya, lastu a'ni tafriqatul aini faqat. Bukanlah yang aku maksudkan itu, ya, tidak memandang secara pandangan langsung saja, bukan melihat dengan mata saja. Bal yambagi ayyakuna idrakuhu, bahwa yang dimaksud mencapainya itu tadi at-tafriqata ka idraki tafriqata baina syajarati khadra'i wa ukhra yabisatan. Siogianya dipahami seperti mendapati perbedaan, orang yang mendapati perbedaan pohon yang berwarna hijau, royo-royo, yang lainnya kering. Melihat pohon yang ini hijau, royo-royo, bagus, yang ini pohon itu kering. Wa baina ma'i safin wa ma'i kidrin. Ya, seperti halnya memandang air yang jernih dengan air yang keruh. Wa baina sajaratin 'alaiha ya azharuha wa anwaruha wa syajaruha wa syajaratun tasaqqatat awraquha. Antara pohon-pohon yang di pohon-pohon itu banyak bunga-bunganya, ya, dan kemilau dari bunga-bunganya, dengan pohon tasaqqatat awraquha yang gugur dedaunan. Melihat itu hati kita itu punya pilihan. Fa innahu yamilu ila ihdahuma. Sesungguhnya seseorang itu akan cenderung kepada salah satunya bi ainihi wa tab'ihi, baik dalam pandangannya maupun karakternya. Jadi tabiat manusia itu juga punya. Lihat pohon yang satu berbuah, yang satu kering, air yang satu jernih, yang satu keruh. Itu kita punya kecenderungan. Biasanya kalau orang yang daerah kampung saya, seperti daerah saya ini, kampung saya, kalau dikasih minum airnya, air dari tanah itu, kemudian yang satu dikasih air kemasan. Orang nggak mau minum air yang asli, air tanah di tempat saya, karena keruh gitu. Itu nggak usah ngomong, memang tabiat manusia itu nggak suka. Takut bisa jadi, ya. Karena itu air yang sudah tidak dalam normal lagi. Walakin mailan khalian ani syahwati. Akan tetapi kecenderungan yang semacam itu, mailan khalian ani syahwati, kecenderungan yang kosong dari syahwat. Tapi kecenderungannya ada. Milih pohon berbunga, dari yang kering, air yang bersih, dari yang kotor ada.
walaupun tidak ada kandungan syahwat. Wali ajli dzalika la yastahi mulasamatal azhari wal anwari, ya, sehingga tidak menginginkan menyentuh bunga itu atau kemilau bunga itu, ya, wa taqbilah, dan menciumnya. Enggak ada. Wala taqbilal ma'i safi, dan tidak ada kecenderungan untuk mencium, ya, air yang jernih. Wa kadzalika syaibatul hasanatu qad tamilul ainu ilaiha. Demikian juga asyaibatu, wanita yang masih muda, al hasanatu yang cantik, ya, qad tumilul ainu ilaiha, membuat kecenderungan mata kepadanya. Wa tudriku tafriqatu bainaha wa bainal wajhil qabih, dan ya menggapai untuk bisa membedakan antara wanita itu, ya, dengan wanita yang buruk mukanya. Walakainnaha tafriqatun la syahwata fiha, akan tetapi, ya, melihat wanita cantik dengan yang tidak cantik itu tafriqatun, beda, la syahwata fiha, yang tidak ada syahwat, karena pembandingnya, ya, sama, ya. Wa yu'rafu dzalika bimailin nafsi ilal qurbi wal mulamasati, dan dapat diketahui yang demikian itu adanya kecenderungan diri seseorang ilal qurbi, untuk mendekat, wal mulamasati, menyentuh. Ada enggak keinginan, ya, mau mendekati, ingin menyentuhnya. Famahma wajada dzalikal mail, maka tatkala mendapati seseorang kecenderungan yang demikian, fi qalbihi, dalam hatinya, wa adraka tafriqata bainal wajhil jamil wa bainan nabatil hasani, ya, dan dia mendapati perbedaan antara wajah yang cantik atau ganteng dengan tumbuh-tumbuhan, ya, yang bagus, wal aswabil munqashati, ya, pakaian-pakaian yang bermotif, ya. Munqashah pada asalnya itu kayu yang diukir, kalau baju yang bermotif. Wal aswabil munqashati, ya, baju yang bermotif, ya, wasukupil muzahabbati, ya, dan apa itu, atap yang bernuansa emas. Fanazuruhu nazaratah syahwatin, ketika dia memandangnya dengan pandangan yang syahwat, fahuwa haramun, maka itu haram juga, ya, karena ada syahwat. Jadi ukurannya menurut Imam Ghazali, kebolehan memandang wanita, ya, li ajli hajatihi, li umumi hajatihi, karena umumnya memang harus melakukan transaksi memandang. Kita mau beli mobil, lihat mobil, model mobil, itu salesnya semua cakep-cakep. Emang kita nggak mau berhadapan? Nggak mungkin. Sekarang beli hewan korban aja pakai sales girl, pusing nggak? Marketing sekarang itu, marketing seperti itu, bukan beli mobil, beli rumah, beli hewan juga yang ngelayanin cakep-cakep, ya. Jadi yang biasa di masjid nggak laku, nggak disampai. Iya, cuma nggak diharamin doang. Nah, itu mandangnya itu ala umumi hajati, nggak apa-apa. Tapi ketika kita melihat yang bukan wanita pun, tapi kalau ada syahwat, haram. Ya, jadi ukurannya itu adalah syahwat. Jadi syahwat yang dimaksud sini libido, keinginan gitu, nafsu gitu. Itu yang dimaksud. Jadi senang gitu ya. Tapi memang benar ya, dulu
ngaji di sini sama Mu'alim itu Kiai Nunung Marzuki itu akhir jarang mengaji gitu karena memang mungkin punya halangan gitu. Kalau dulu saya masih aktif di awal-awal di Al-Ashiratus Safiyah itu, nah dulu yang membimbing kita itu Kiai Nunung Marzuki, Kiai Soleh Zawawi, ya, kemudian Dr. Mustafa. Nah itu Kiai Nunung Marzuki itu gampang. Lu kalau melihat perempuan, lu naksir, lu ingetin. Yang tempat lu nafsu itu tempat buang kencing. Tapi memang bener ampuh itu. Kalau kita mau cewek cakep gitu. Ingetin itu omongan dia gitu, inget gitu. Hilang tuh. Kan itu aslinya perkataan Sayyidina Ali itu kan. Ya, perkataan Sayyidina Ali itu. Tapi memang bener itu ampuh. Jadi kalau sudah ditutup, dikemas gitu dengan kecantikannya karena kita melihat atas, oh, bunuh-bunuhan itu. Tapi kalau kita ingetin, tempat buang pipis aja lo rebut-rebut gitu, hilang ya, nggak ada. Dulu dia pinter gitu ya, membimbing kita yang muda-muda gitu. Seperti itu. Subhanallah. Wa hadza mimma yatahawanu bihin nas. Ini adalah bagian yang dianggap enteng oleh manusia. Ya. Wa yajurruhum dzalika ilal ma'atifi. Ya, dan ini mendorong ya yang demikian itu ilal ma'atif kepada simpatik. Baru-baru memang nggak masalah. Orang datang, ya kalau orang yang kerjanya di layanan public relation gitu, memang pelayanan umum gitu, kan kalau orang ngomong sebatas dia masih konsultasi ngomong gitu, baru-baru nggak masalah, tapi lama-lama ya ilal ma'atib melahirkan ya simpati, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan itu. Besok ketemu lagi, ya. Jadi lama-lama berbahaya, ya. Qala ba'du tabi'ina, berpendapat sebagian ulama-ulama tabi'in. Ma ana bi akhwafa minas sab'i dharri ala syabin nasiki min gulamin amradin yajlisu ilaihi. Tidak ada bagiku yang lebih mengkhawatirkan dari binatang buas yang membuat mudarat ketimbang anak muda, ya, asyabin nasik, anak muda pelaku ibadah, min gulamin amradi, terhadap anak yang baru gede gitu loh. Jadi kalau ustadz mubaligh kena gitu kasus itu, Imam Ghazali sudah mensinyalir hati-hati karena ya, ustadz itu ya banyak melihat orang, ngelihatnya bapaknya, tapi bapaknya bawa anak, ngelihat ibunya, aneh bawa anak. Gitu. Nah, itu ya tidaklah aku takut kepada binatang yang membuat mudarat, ya dibandingkan dengan anak muda yang rajin ibadah min gulami amradin. Ya, dari anak yang baru gede. Ia jelisu ilaihi, yang duduk bersamanya dia. Ya, nah, ini kan adalah penyimpangan seks, dan itu fakta. Ya. Sampai Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu, yang paling aku takut. Ya. Subhanallah. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan, ya, lau anna rajulan ba'asa bi gulamin baina usbu'aini min asabi'i rijlihi yuridu syahwata lakana lawatan. Lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki abasa bi gulamin,
ya sembrono dengan anak yang baru gede. Baina asbu'aihi, ya, di antara dua jemarinya, min asabihi rijlihi, di antara jemari-jemari kakinya. Yuridu syahwata, yang ia bermaksud menumbuhkan syahwat. Maksudnya nyentuh kaki gitu, duduk ngobrol, ya, nganggap enteng gitu, kakinya bersentuhan atau tangannya sentuhan. Lakana lawaton, pasti dia akan melakukan liwat. Liwat itu ya amalannya Nabi Lutnya, maka dia akan melakukan LGBT, ya, lawaton, ya. Jadi dasarnya awalnya itu cuma sembrono-sembrono kecil gitu ya. Nyentuh-nyentuh kaki, tangan dengan tangan, ya. Bahaya benar. Kan kasus-kasus yang jadi kemarin itu, bayangin ya, dalam situasi kontes ya, hafizah masih juga masuk dalam kondisi di selah-selah itu. Orang-orang yang berhasil itu tawaran untuk kuliah di Mesir gitu. Parah bener itu. Ya. Wa'an ba'di salafi, ya, didapati pendapat dari sebagian ulama-ulama salaf. Qala, berkata ba'dus salaf, sayakunu fi hazihil ummati salah satu asnafin, ya, lawatiyun, akan ada pada umat ini 3 kelompok yang mereka itu melakukan liwat, ya, lawatiyun. Sinfun yanzurun, satu kelompok itu mereka menikmatinya dengan memandang, ya, yanzurun. Wasinfun yusafahun, satu kelompok itu mereka itu dengan bersentuhan, ya. Wasinfun ya'malun, dan kelompok yang lainnya itu action, ya, melakukannya. Jadi ada yang cuma senengnya nonton. Kalau sekarang ini kita ini yang rajin nyari marojik kitab, rajin cari marojik tafsirnya di mana, rajin nanti gini, masih aja kesusupan gitu. Dalam arti teori tentang algoritma itu kadang nggak berlaku nih. Ya kan sebenarnya teorinya algoritma, apa yang kita buka itu yang akan masuk. Kadang nggak begitu juga. Emang bener musibah sekarang ini yang namanya setan gepeng. Ya. Nah, sekarang kita diemin, kita cari bagaimana supaya kita bisa menghilangkan. Dia merekamnya, kita suka. Padahal ini gimana sih caranya memblokir gitu. Repot. Ya. Padahal dalam hati nggak ada yang gua cari bab-bab LGBT gitu. Ya geli lah barangkali kita ya. Tapi tetap saja itu. Atau dia tahu kali ini yang pegang ustadz nih gitu. Nggak tahu juga. Kadang-kadang ya ampun. Sepertinya bisa jadi ya karena postingan kita itu maka ada klasifikasi. Oh ini kelasnya kelas ini nih ya. Ampun dah. Faizan afatun nazaru ilal ahdasi azimatun. Ketika itu petaka memandang sesama jenis dengan nafsu itu ilal ahdasi, ya, pada hal-hal yang baru itu azimatun, sesuatu yang dahsyat, ya, sesuatu yang dahsyat.
Famahma ajazal muridu an ghaddi basarihi wa dabti fikrihi faswabu lahu ayukshira syahwatahu bin nikahi. Manakala tidak mampunya seorang murid an ghaddi basarihi, dari memejamkan pandangannya, ya, wa dabti fikrihi, ya, dan tidak mampu, ya, dalam mengatur pemikirannya, faswabu lahu ayukshira syahwatahu bin nikahi, maka yang paling benar baginya mematahkan syahwat itu dengan menikah. Itu mengapa kalau di kalangan habaib, ya, lihat aja, nah, 17 tahun, 18 tahun nikah gitu ya. Lihat, mereka nikahnya itu lebih muda dari orang Indonesia. Kenapa begitu? Konsumsinya beda. Orang yang makan, ya, konsumsi dagingnya kuat itu libidonya kuat. Ya. Jadi ente yang mulai kendor makan daging yang banyak. Ya, karena itu bisa membantu. Jadi susah memang kalau sudah punya ini, ya. Menurut beliau ayuksira syahwatahu bin nikah, maka dia patahkan syahwatnya dengan menikah. Faruba nafsin la yaskunu tauqanuha bil ju'i. Tidak, ya, bisa jadi faruba nafsin, berapa banyak jiwa la yaskunu tauqanuha, tidak tenang dengan di manajenya bil ju'i, dengan lapar. Kan kalau dia mau menghindar, diajarkan sama Nabi itu ghaddul basar, ya, dengan memejamkan mata, nunduk, jangan melihat. Kalau itu masih belum ampuh, maka diajarkannya itu kasru syahawati bil ju', patahkan dia dengan lapar gitu. Kata Imam Ghazali, ini juga bisa jadi nggak pakem juga remnya gitu. Kenapa? Konsumsinya. Oleh karena itu, orang-orang yang dari muda sudah mengikuti thariqah itu, dulu mualim nih di sini ngajar, beliau mengatakan suruh, kalau di Jawa katanya, kalau di Jawa suruh makan sukun. Sukun itu bahasa Arab, Jawanya itu sukun apa? Iya. Bukan, sukun orang Jawa bilangnya apa? Di wong Jawa ki. Nah, dia sukun itu diam katanya. Jadi dia bisa menstabilizer libido itu, makan itu. Jadi dia bukan cuma puasa saja, jadi asupan itu sangat berpengaruh. Wa qala ba'duhum wallahu a'lam.